Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan channel saya. Alhamdulillah hari ini saya akan berbagi informasi tentang kalau kuliah gizi itu belajar apa aja sih. Tapi sebelumnya jangan lupa ya klik subscribe, like, and share. Terima kasih. Hai, kembali lagi ketemu dengan saya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, saya akan berbagi informasi tentang apa-apa sih yang dipelajari kalau kamu kuliah gizi. Ini buat kamu ya yang penasaran apa di gizi itu belajar apa aja. Oke, kita mulai ya. Kalau semester awal itu kita akan belajar ilmu yang bersifat umum ya. Contohnya matematika, terus Pancasila, terus berikutnya juga ada matematika. Selain itu juga ada psikologi juga. Jadi kita belajar psikologi juga ya guys. Karena di sini kita juga dituntut untuk mengetahui psikologi klien kita ataupun pasien kita. Nah, selain itu kita juga belajar bahasa Indonesia, ada juga ilmu kesehatan masyarakat. Nah, terus untuk semester berikutnya juga kita akan belajar tentang gizi. Oh ya, kalau pas semester awal juga gizi dasar juga ya kita belajar. Untuk semester berikutnya kita akan belajar lebih mendalam. Jadi udah mulai masuk ke gizinya ya. Oh iya guys, jadi untuk gizi sendiri itu kita akan mempelajari mulai dari gizi dasar. Di situ belajar tentang pengertian, terus pokoknya dasar banget deh terkait gizi. Terus berikutnya juga untuk terkait gizi kita akan belajar tentang gizi kuliner, dietetik, terus juga makanan. Kita akan belajar ilmu bahan makanan, terus juga untuk teknologi pangan. Terus selain itu kita juga akan belajar terkait penelitian. Jadi nanti kita di akhir memang ada penelitian. Oh ya guys, untuk gizi kita akan belajar gizi kuliner juga. Nah, gizi kuliner ini kita akan mempelajari baik tentang bahan makanannya, terus juga pengolahannya. Jadi untuk gizi kuliner ini baik kuliner untuk yang lokal Indonesia, terus juga yang oriental, terus juga untuk yang western ya, barat. Jadi itu sebagai modal kita juga. Barangkali misalnya kita di rumah sakit, klien kita orang-orang yang bukan Indonesia. Jadi misalnya kita bekerja di salah satu institusi internasional, jadi kita juga tetap bisa menyajikan ataupun membuat menu untuk mereka. Selain itu juga sebagai bekal kita untuk misalnya mau berwirausaha juga bisa. Nah, untuk gizi dietetik, nah itu memang spesifik ya terkait penyakit dan kesehatan, kurang lebih seperti itu. Terus berikutnya juga terkait teknologi makanan kita juga belajar. Jadi misal ikan nih, kalau biasa kan kita goreng doang ataupun mungkin bikin dengan teknologinya bisa kita olah secara asap ataupun mungkin dibikin sarden dan lain-lain ya. Terus berikutnya kita juga belajar wirausaha ya. Nah, berwirausaha. Jadi di gizi itu kita belajar ilmu wirausaha. Nah, yang lagi ngetren sekarang nutripreneur ya. Jadi kita nggak usah sungkan-sungkan kalau misalnya kita pengen berwirausaha. Di gizi juga kita belajar wirausaha. Keren kan? Nah, selain itu kita juga diajarin komputer ya, baik yang dasar Word, Excel, terus nanti untuk statistiknya juga. Selain itu juga epidemiologi terkait penyakit, terus juga ada juga anatomi ya. Mungkin gak sedetail kayak ilmu kedokteran, tapi kita juga tetap belajar juga karena
untuk yang teman-teman bekerja di rumah sakit itu sangat bermanfaat sekali ya. Terus selain itu juga ada MSPM, jadi manajemen sistem penyelenggaraan makanan. Nah ini juga sangat penting. Jadi untuk MSPM ini jadi kita misalnya di rumah sakit, nah itu kan juga ada penyediaan makanan, nah itu kita juga ada manajemennya, kita belajar itu juga. Mungkin yang di perusahaan juga biasanya perusahaan besar ada ahli gizinya, kita juga belajar manajemennya juga. Nah itu sangat penting ya untuk kita ketahui juga, jadi nggak asal masak aja, jadi ada manajemennya. Terus selain itu kita juga belajar tentang penyuluhan juga. Nah ini juga untuk penyuluhan ke masyarakat ya. Oke, saya sambil cek contekan. Selain itu kita juga belajar kimia makanan, baik teori maupun praktek. Selain itu juga sanitasi makanan juga kita juga belajar. Kita belajar mikrobiologi juga, karena makanan juga kita harus tahu juga makanan itu aman atau tidak dan detailnya. Nah orang-orang yang suka di lab, nah itu cocok banget ya. Jadi gizi juga kita ke lab juga, kita nanti pakai jasnya ya, ada jasnya. Terus berikutnya konseling gizi tadi udah. Terus berikutnya etika profesi, jadi seorang ahli gizi itu seperti apa. Nah kita juga belajar juga nih di mata kuliah etika profesi. Selain itu juga kita belajar tentang karya tulis ilmiah, karena memang di akhir kita akan mengerjakan karya tulis ilmiah ataupun skripsi ya. Oke, terus berikutnya apa lagi ya? Saya coba cek lagi, barangkali ada yang terlewat. Oh ya, kita juga belajar manajemen dasar, pengawasan mutu dan makanan. Nah itu sangat penting ya bagi kita semua. Kurang lebih sih gambarannya seperti itu. Nah kalau ada yang belum jelas nanti bisa komen ya di bawah ya. Jadi gizi itu sangat luas. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita bisa belajar, kita bisa lulusan gizi itu bisa bekerja di rumah sakit, bisa juga di penelitian, bisa juga di industri, terus bisa juga di bisa juga kita berwirausaha dan lain-lain ya. Untuk detailnya mungkin nanti bisa cek ya di video saya yang sebelumnya. Oke guys, kurang lebih itu gambaran untuk yang kamu pengen kuliah gizi. Terus yang jelas semuanya berkembang ya. Jadi oh iya, selain teori kita juga ada praktek ya. Jadi praktek ke beberapa institusi. Jadi kalau klinik kita ke rumah sakit. Terus juga untuk masyarakat kita ke puskesmas. Terus juga ada kuliah kerja lapangan juga ya. Jadi ke desa-desa biasanya mengaplikasikan apa yang kita dapat. Terus kita juga biasanya kunjungan ke penyelenggaraan makanan besar, contohnya catering yang sudah besar. Terus juga mungkin institusi-institusi yang dia ada penyelenggaraan makanan. Contoh waktu saya itu ke Akpol Semarang, jadi kita belajar dari penyelenggaraan makanan di sana. Terus untuk catering kita pernah juga. Terus selain itu juga biasanya kayak sekolah yang ada penginapannya, jadi kayak boarding school gitu, itu juga yang kita lakukan. Terus berikutnya biasanya juga kadang ke perusahaan juga ya. Guys, sekian sharing tentang apa-apa yang dipelajari kalau kamu kuliah gizi. Semoga bermanfaat ya, dan salam sukses. Semangat untuk menjadi seorang ahli gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.